Wah, wisata Bondol. Waduh, waduh. Oke. Kalau dari garis tangannya sih licin ya. Wah. Sering coli. Nah, ini keringetan baru basah. Enggak, malam pengennya mimpinya angka. Oh iya benar. Jadi saya pasang. Benar, besoknya kejadian. Besoknya gitu kan. kejadian. Nah, jutawan saya. Jadi bangun tidur tuh langsung cari angka ya. Nah mungkin Masih ingat nggak plat nomornya waktu itu? Masang nomor dari kecelakaannya sendiri aja. ya oke, hello my friend. Akhirnya kita bikin video lagi nih. Kembali bersama gue di sini ada Alito dan Mas Bay. Nah, kali ini kita ditemani sama satu narasumber kita nih. Ya, untuk teman-teman pendengar setia dari Sam Project, saya doakan teman-teman di rumah sehat-sehat semua, rezekinya lancar, hubungan dengan keluarganya juga lancar, sama doinya lancar. Yang punya. Yang punya ya, yang belum punya saya doakan semoga mendapat jalan keluar yang terbaik ya, mendapat pencerahan asik. Amin. Ini sedikit-sedikit nyepet ke tolong sebelah itu loh. Yang baru putus semoga cepat terobati kan. Jadi gimana gitu kan. Nah, kali ini Mas ini nih yang nantinya akan perkenalan sendiri supaya berkesan ya. Boleh. Bakal menceritakan sesuatu yang sangat unik. Dan sebelum ke inti dari cerita kita malam hari ini, nggak lupa dong sama semboyan kita di konten kita Samistik ini. Apaan tuh? Makin bonyok, Makin sakti. emang itu tuh paling mantap. Paling Oke, nggak usah banyak bacot, langsung aja perkenalan. Iya, di sini saya Nando. Heeh. Saya tinggal di Kota Bandung. Atau Bandung. Iya. Untuk kesenangan saya senang jual-jual barang, jual rumah. Barang, jual rumah, jenglot. Jenglot hampir waktu itu Hampir. hampir laku. Oke. Terus hobi yang lain mungkin ya kayak main musik lah, simpel. Oh gitu. Pemain musik juga ya? Ya hampir. Hampir. Bandnya Kenapa udah pernah hampir bubar. Udah. Oh udah. Emang kalau pemusik tuh harus bandnya bubar dulu. Bubar dulu. Iya, enggak apa-apa. Oke. Jadi Mas Nando ini hari ini pengen cerita apa nih? Ceritanya itu mimpi, tapi Enak. instan, hampir enak juga. Instan dan besoknya kejadian. Mimpi. Besoknya kejadian. Ya. Jadi mimpi enak, besoknya. Waduh, kalau itu pengen kayaknya semua orang nih. ya. Mungkin bisa kasih contoh kayak gimana? Jadi gini, waktu itu tuh lagi sama teman-teman. Lagi sama teman-teman kita ngumpul di suatu tongkrongan lah ya. Habis itu kita pergi mau wisata malam rencananya. Tapi wisata malamnya ini itu berbau mistis. Wisbon. Wah, wisata Bondol. Waduh. Oke. Itu kemana? Rencana kemana? Terus besoknya Rencana- kejadian ya. Nah. Rencananya tuh kita mau ke gua Jepang. Gua Jepang. Gua Belanda kan itu satu daerah ya. Ya, benar. Itu daerah. Nah, itu tuh kita berangkat sekitar jam 11 malam. Berangkat tuh ada beberapa motor berangkat ke sana. Udah lagi mau berangkat ke sana tuh sebelumnya itu gimana ceritanya? Malamnya sebelum berangkat malam sebelumnya saya tuh mimpi. Saya jatuh dari motor dengan orangnya yang sama, saya posisinya dibonceng, yang bawa motornya sama, di lokasinya itu lokasi yang sama, lokasi di jalan besar itulah, jalan gede itu, terus tempat warungnya itu sama tempat saya beristirahat pas jatuh tuh. Tapi Mas Nando waktu kejadian itu nggak mencoba sedang acting kan, latihan acting? Oh enggak. Supaya terjadi. Seperti propet. Udah jatuh acting. Terus. Nah, habis itu kan malamnya kan mimpi itu tuh. Cuman kan saya pribadi mah ya cuek-cuek aja, saya kira kan itu kan cuman bunga tidur ya. Kalau orang-orang bilang itu cuman bunga tidur. Dan nggak ada kepikiran sama sekali kalau itu tuh bakal kejadian. Nah, setelah itu besoknya mau berangkat, udah ceritanya udah malam nih, udah mau berangkat, kejadian bener. Jatuh dari motor,
ternyata yang bawa motornya sama, terus tempat kejadiannya sama, jatuh karenanya juga sama. Karena apa tuh? Jadi ada temen buang ini apa celacah nih, apa abu rokok, buang abu rokok itu nyala. Jadi seolah saya teh fokus ke situ. Ternyata ada lubang besar di pinggir jalan itu, saya masuk ke dalam. Udah habis masuk jatuh, beres dari situ ditolongin lah sama anak-anaknya, sama teman-teman yang lain, beristirahat di warung dekat situ juga, dan ternyata itu sama. Warungnya bentukannya sama, mbak atau mas-mas ya real banget sama gitu. Oh, ya. Tapi setelah ngehnya itu setelah pas ada di warung itu, jadi ini kok kayak pernah ya, tapi kapan pas diingat-ingat lagi, oh ternyata malam itu saya mimpi itu. Mas Nando ini kayaknya dari ini sih isyarat mimpi jatuhnya. Isyarat mimpi rasanya. Tapi kalau misal lu punya pandangan lain soal kejadian ini bisa mungkin dikasih tahu. Tapi kalian pernah nggak sih kayak gitu? Nggak langsung, kalau gue sih nggak langsung besokannya ya. Butuh waktu misal 2 atau 3 hari baru terjadi. Kalau gue kayaknya kayak gitu belum pernah sih ya. Tapi kalau dejavuan gitu kayak lagi nongkrong, ini kayak gue pernah nih nongkrong bareng kalian gitu. Iya. Itu pernah gitu. Cuman kalau mimpi terus besoknya kejadian, gue belum. Dan itu teh nggak cuma sekali. Itu Itu nggak cuma itu yang saya ceritain itu udah yang berapa kali. coba bisa gini tangannya ke kamera. Iya gitu. Enggak maksudnya dilatin gitu telapak tangannya. Ya bisa dilihat ya di sini ada keturunan penyihir. Wah. Kalau dari garis tangannya sih licin ya. Sering coli. Ini keringetan baru basah. Keringetan. Barangkali Mas Nando ini punya titisan dari siapa gitu kan? Tititan. Ya laki-laki dong, lihat titit dong. Ini siapa sih di balik kamera ini siapa sih? Nggak tahu ya. Ini kameramennya lagi biasa. Ya gitu sih mimpi. Nah terus ini kan berarti bukan kejadian yang pertama kalinya berarti ya. Iya. Tapi menurut penuturan Mas Nando berarti kejadian yang bikin kaget karena kok sampai segitunya. Iya, betul. Terus setelah kejadian itu Mas Nando memikirkan sesuatu nggak, maksudnya kok bisa gini ya nggak gitu loh, kok bisa gini nggak, kok bisa gini ya gitu loh. Mikirin itu nggak? Enggak sih, sejauh setelah itu ya. Nah. Enggak mikirin itu sih, cuman yang ada jadi seolah kayak takut saat tidur, takut mimpi, dan besoknya takut kejadian, lebih ke arah situ. Terus pernah nggak mikirin besoknya buka lapak buat ini Buat apa tuh? ngebaca orang? Enggak, malah pengennya mimpinya angka. Oh iya benar. Jadi saya pasang. Benar, besoknya kejadian. Besoknya gitu kan. kejadian. Nah, jutawan saya. Jadi bangun tidur tuh langsung cari angka ya. Langsung dari angka. Nah mungkin Masih ingat nggak plat nomornya waktu itu? enggak kan dia berharap. Masang nomor dari kecelakaannya sendiri aja. Saya bosan ditanya sama teman saya. Tiap ketemu, mimpinya apa semalam? Buat masang ternyata. Oh gitu. Oh ternyata Anda dimanfaatkan sama dia. Oh iya benar. Benar, tapi temanan ini termasuk jenius sebenarnya. Saya dibodoh-bodohi. Melihat peluangnya bagus. Ngejar ulangnya bagus banget. Oke mungkin ya. Karena kita di sini minim informasi, sedikit mungkin yang bisa kita cari dari Google atau dari informasi yang udah kita gali sendiri tentang kejadian yang Mas Nando alami ya. Coy, ini lu aja yang bacain. Waduh. Mungkin secara teorinya ya. Ini kita nyari dulu secara teorinya. Oke, kalau menurut kompas.com harusnya terpercaya ya. Kompas.com. Tapi ini teori dejavu, bro. Itu dejavu, cari-cari itu ya halaman sebelumnya. Ya tadi dong. Tenang. Kenapa jadi berantem aja? Oke, Tenang lagi. kita ralat bukan dari kompas.com tapi dari sumber yang kurang jelas. Tapi teorinya bagus ya, masuk. Oke. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Iya. Tapi bacanya jelas kan ya? Jelas. Oh, iya. Bang, saya temukan. Baca. Ada 4 hal yang mempengaruhi kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, mimpi yang menjadi nyata karena ada kemungkinan terjadi yang bisa ditebak.
Apakah kecelakaan Anda itu tertebak? Wah, nebak nih. Kayaknya malam besok kecelakaan nih. Saking seringannya kan, jadi ditebak. Masa kayak gitu? Kayak nonton sinetron nih udah tahu lah. Jalan ceritanya udah tahu ya. Biasanya. Feeling mungkin gitu nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Siapa yang mau feeling kecelakaan? Iya. Terus yang kedua, seseorang sudah tahu kalau peristiwa tersebut bisa saja terjadi. Pas hari keberangkatan itu kurang tidur nggak? Enggak. Atau habis mabuk? Oh enggak. Pakai obat? Enggak. Obat paling Panadol. Kan bikin ngantuk bro. Mungkin itu ya bikin kecelakaan. Bisa. Lalu yang ketiga, self fulfilling prophecy itu atau ramalan yang dipenuhi sendiri seperti yang tadi udah dibilang. Apakah itu sengaja supaya terjadi supaya mimpinya terbukti gini? Ya masa mimpinya mau jatuh? Ya kali. Ya kali kan. Dalam pendalaman karakter supaya besok aku bikin lapang. Udah keburu cerita nih sama teman-teman malam kemarin tuh. Tadi malam gue mimpi kayak gini. Terus harus terjadi supaya nggak malu di tongkrongan. Konyol juga sih aku. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pengaruh telepati. Apakah Anda memiliki kemampuan itu? Enggak. Bisa berbicara dengan pikiran? Dengan tanaman? Kalau udah sih udah jadi gini nih. Mentalis. Muntah mana mau ke wartel, Set? Warung telepati. Wah. Oke. Lokal dan interlokal. Oke, jadi kalau dari teori yang udah kita cari ini nggak masuk ya? Ya. Semuanya nggak masuk. Semuanya nggak masuk. Nah kalau misal ini kan dari sudut pandang ilmu perkiraan. Perkiraannya. Perkiraan. Iya. Kalau dari sudut pandang keilmuan, apakah ada keilmuan yang seperti itu nih, bro? Nah, kalau ngebahas soal ini ya, ini gue menarik banget ya, karena mendalami sesuatu yang mistis itu serunya nggak bisa di situ. Iya. Resikonya juga nggak bisa habis aja. Sesuai moto. Ya benar, makin banyak makin sakti, tapi santai-santai ya, santai. Jadi gue waktu itu pernah ngobrol nih sama teman-teman mistis gue lah ibaratnya. Wanjay. Ya, jadi memang kalau untuk mungkin ya di kejadian Mas Nando ini punya bakat. Bakat terpendam, entah dia mendapatkan informasi dari sosok-sosok tertentu, atau dia terhubung dengan alam bawah sadar di posisi theta. Karena ibaratkan gini lah ya, kalau misalkan kita ngomongin ke alam bawah sadar kita ini tuh terhubung sama zat yang maha kuasa. Zat maha kuasa ini mempunyai sifat maha tahu juga. Bisa jadi ibaratkan itu informasi yang terserap oleh kondisi batin terdalam kondisi alam bawah sadarnya Mas Nando. Atau enggak ada juga dulu konsepnya tentang berita langit. Ya mungkin kalau sekarang ya sudah ditutup ke kondisi berita langit, nggak bisa asal comot. Tapi kalau misalkan ke orang yang berhak mengetahui, yes, why not gitu ya. Itu kuasa Tuhan ibaratkan. Ya mungkin Mas Nando sengaja diberitahu untuk lebih berhati-hati, atau sebagai upah, maksudnya sebagai upah gini. Ketika Mas Nando mimpi besoknya kecelakaan, Mas Nando seakan-akan itu merasakan itu akan benar-benar terjadi, kan jadi kewaspadaannya lebih nih. Oh iya. Nah, jadi ketika Mas Nando, itu tuh terjadi, gue belepotan sorry. Itu tuh terjadi karena mungkin Mas Nando sudah berbuat sebuah kebaikan. Oh iya. Berbuat sebuah kebaikan, jadi kayak Tuhan sayang sama Mas Nando, jadi kayak dikasih hadiah nih karena misi lu di dunia masih panjang, jangan sampai kenapa-kenapa dulu, ibaratkan ya. Kayak gitu sih. Itu dari hasil obrolan, ada yang kayak gitu, atau memang kayak ada yang ngasih tahu gitu, sosok-sosok entah itu buyut-buyutnya. Tapi kalau pengen tahu, maksudnya dalam artian pengen tahu tuh supaya ngebedain mana mimpi yang bunga tidur sama mana mimpi yang mungkin besoknya terjadi, bisa nggak sih sebenarnya? Mungkin bisa dilatih ya, cuman saya pribadi pun tidak tahu caranya karena saya tidak pernah mengalami. Nah tapi kalau dari tokoh-tokoh terdahulu gitu kan, penafsir mimpi yang paling bisa dipercaya cuma satu, dari golongan nabi. Tapi kan setelah itu manusia ya kita nggak tahu. Bisa jadi itu bunga tidur yang tadi, karena ibaratkan apa ya, kalau nabi kan mereka punya mukjizat ya, yang menjadikan mereka apapun yang mereka katakan
benar ibaratnya itu karena kuasa Tuhan. Ya. Mungkin kalau misalkan Mas Nando melatih, entah bagaimana cara latihannya, atau meditasi kah, atau mungkin berkomunikasi dengan diri, karena ada yang bilang juga diri ini alam semesta, semua informasi ada di dalam diri, cuman tinggal kayak gimana kita narik itu keluar supaya kita jadi tahu secara fisik, pikiran kita terkoneksi ke tubuh batin ya. Perlu latihan dan kerja keras sih kalau kesana. Ya kayaknya sih enggak sih ya untuk melatih mah. Mungkin ya. Ya kan. Emang kenapa? Kan Ya kan kamu bukan lapak. ya dalam artian ya maksudnya masih merasa belum siap aja lah, dalam artian ya entah takut atau apa kan. Karena ya penakut lah kalau saya mah. Takut yang gitu-gitu. Jadi ya kalau yang terjadi ya udah terjadi aja gitu. Nah, tapi kalau ente nih, Mas Baik. Kalau ente yang kayak gitu nih, lu mimpi terus besoknya kejadian, lu bakal gimana? Istighfar, Bakal istighfar. Terus petik hikmahnya. wajib. Emang bijak banget. Wise banget. Efek kumis ya, efek kumis. Kumis semakin panjang. Semakin muter, semakin bijak. Nah, ya. Cuman beberapa kasus tuh kita atau gue secara pribadi nggak se-aware Mas Nando untuk menyadari bahwa kejadian yang kita alami hari itu sudah kita mimpikan di hari sebelumnya. Oh, Kadang kan gitu ya. Hmm. Jadi kayaknya gue pernah kejadian kayak gini deh, tapi di mana ya? Nah kita nggak tahu, skip. Karena kan konsep tadi mimpi itu bunga tidur. Nggak semua orang bisa mengingat Iya. apa yang terjadi di mimpi kan, gitu. Mungkin banyak orang yang juga mengalami hal kayak gitu, cuman dia nggak sadar aja, gitu kan. Karena orang juga nggak semua dapat anugerah dari Tuhan untuk bisa mengambil intisari dari mimpinya. Iya. Kadang kan karena dia nggak bunga tidur itu ya udahlah gitu aja. Yang terjadi ya terjadi kayak tadi Mas Nando gitu aja sih. Menurut gue sih kayak gitu ya. Cuman kadang ya gitu sih ya. Jadi karena mungkin sering kejadian dari mimpi, pas nggak mimpi, nah ditanyain sama saya, mimpi apa sih malam? Jadi malah sering lupa jadinya gitu. Jadi kalau buatku sih mending ya udah nggak usah terlalu dipikirin gitu loh. Tapi kalau memang posisi tidur terbaik tuh ya Merem. mimpi, ya Merem, posisi tidur terbaik merem. Kondisi tidur terbaik, Ah. kondisi tidur terbaik tuh tanpa mimpi, karena dia benar-benar relax gitu loh. Nyenyak lah gitu ya. Oke, nah dari kejadian ini Mas Nando secara pribadi itu bisa memetik apa? Apa yang bisa dibagikan teman-teman? Mungkin yang masih bingung sama, oh gua kayak gini tapi gua bingung harus ngapain gitu. Apapun itu bentuknya dari mimpi, berwaspadalah. Dalam artian ya andai kata yang mungkin misalnya ingat nih mimpinya nih dan itu mungkin bisa terjadi ya mungkin ya. Yang real lah, nggak yang apa sih maksudnya mustahil lah gitulah kasarnya mah, nggak yang mustahil, ya waspada aja gitu. Selama mimpinya masih masuk akal. Ya nggak masuk akal, Waspadalah. waspada gitu sih. Dan jangan lupa bersyukur atas segala kejadian Betul, yang sudah itu terjadi. harus banget. Ya mungkin cukup sekian ya. Terima kasih Mas Nando, ceritanya menarik. Terima kasih karena sudah mau berbagi pengalamannya sama kita dan teman-teman pendengar setia di sini Sam Project dengan konten kita Sam Mistik. Ya semoga apa yang diceritakan Mas Nando juga bisa sedikitnya diambil hikmahnya sama teman-teman ya. Dan balik lagi untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama dan mungkin sudah lebih paham dengan kondisi tersebut, bisa sharing-sharing sama kita ya, karena kita di sini juga kan masih belajar dan mungkin Mas Nando juga masih banyak bingungnya nih. Iya betul. Nah untuk teman-teman yang mungkin jauh lebih paham, bisa dong tolong kita di sini ya berbagi pemahamannya. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan Share. nah, nice banget. Dan sampai jumpa di video selanjutnya yang tentunya bakal lebih menarik lagi. Dan untuk teman-teman yang barangkali pingin share pengalaman, pingin share ilmu, pingin nyeritain apa yang terjadi dalam dirinya, dalam kehidupannya, yang tentunya pasti unik gitu kan, kalian bisa DM kita di Instagram, bisa share kirim kita email yang nantinya pasti kita respon dan kita tentukan Pasti ya. momen terbaik.
Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan rezekinya ada gitu. Tadi pasti. Itu gue lagi bindeng gitu ya, jadi rada pabelit gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Who is it? Who is it? Who is it?